Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Kiting Cakrawala. Kali ini gua ditemenin dengan gadis cantik dengan siapa? Minaria Christine. Minar, ngomong-ngomong. Gimana? Kita di mana sih nih? Kita lagi berada di Gelanggang Remaja, Jakarta Barat. Dalam rangka apa kita sore-sore udah sampai sini? Oh iya dong, kita dalam rangka mau menyaksikan pementasan teater Gumilar. Oh, teater yang Gumilar itu mah keren banget itu. Tahu. Cuman ngomong-ngomong, karya sutradara siapa ya? Lupa tuh. Karyanya siapa lagi kalau bukan R. Monowangsa? Yaudah yuk, gua takut kehabisan tempat. Gua kehabisan tempatnya gua antar sendiri, banyak puluhan. Langsung. Oke. Jumat, tanggal 23 Desember tahun 2022, Teater Gumilar adakan pertunjukan yang berjudul Bukan Rumah Gue, menceritakan sekelumit kisah kaum urban di kota besar yang disampaikan dengan sifat pertunjukan eksploratif. Lakon ini membuka dirinya untuk dimasuki sekaligus ditinggalkan. Karena setiap orang adalah saksi sejarah bagi dirinya sendiri di dalam rumah yang telah menyimpan masa lalu setiap orang. Lakon ini juga tentang bagaimana seseorang melihat kehidupan yang lebih luas di luar rumahnya sendiri. Catatan sutradara Bukan Rumah Gue menggunakan konsep pertunjukan teater audiovisual dengan genre hiperrealis, juga ditampilkan di luar ruangan agar terasa dekat dengan penonton. Lakon ini menyoroti Jakarta sebagai kota metropolis serta problematika di dalam setiap individu. Seluruh unsur yang terlibat di dalam lakon ini adalah satu kesatuan, dari hasil observasi, penelitian dan kontemplasi terhadap lingkungan, yang dilakukan seperti melakukan kegiatan sehari-hari. R. Monowangsa sebagai sutradara dipertujukan, yang diselenggarakan di Pendopo Wahyudin Nursan, Jakarta Barat. Tega-teganya lu, Tun. Memendam riang di dalam kesedihan. Tega-teganya lu, Tun. Menyembunyikan keramaian di balik kesunyian. Gua jambak juga lu. Kemarahan yang tersembunyi pada dinding dan udara rumah ini. Jangan lupa membangun dan membesarkan rumah bersama. Sampai lupa membangun dan membesarkan rumah bersama. Kadang saya berpikir, apakah saya berbeda dengan orang lain? Apakah orang-orang mengarungi kehidupan tanpa pertanyaan, tanpa kegelisahan, tanpa kerisauan terhadap nilai-nilai? Kerakusan. Kadang saya berpikir, apakah saya berbeda dengan saya berpikir, apakah saya berbeda dengan orang tanpa tanya orang-orang, tanpa kegelisahan, tanpa kegelisahan, tanpa Nih, Chris.
harapan ke depan? Tentu dari sisi Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta berharap banyak bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini bisa tumbuh bukan hanya di sanggar teater yang sudah hebat baik seperti di Indraja ini, tapi juga di tingkat kota-kota administrasi lainnya seperti Jakarta Timur, Pusat, Selatan, Utara, bahkan Kepulauan Seribu. Harapannya adalah seni teater menjadi bagian dari aksi kehidupan untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Itu tujuan dari Dinas Kebudayaan, di mana para pekerja seni budayanya memiliki ide, karya, kreativitas yang juga diberikan apresiasi oleh pemerintah dan mendapatkan tempat di hati masyarakat Jakarta. Harapan tentu saja fasilitas dan segala asupan atau stimulan memberikan semangat buat para pekerja seni khususnya di bidang teater. Sekali lagi selamat kepada Teater Gumilar dan bisa menjadi contoh buat teater-teater lainnya untuk berkarya. Salam. Apa itu? Teater itu sebuah proses pembelajaran yang sangat baik kalau menurut aku. Ketika disiplin menghadapi sebuah proses di teater itu dilakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan konsisten dan sasaran yang tepat. Itu yang harus barangkali menjadi bahan pemikiran kita bersama, bahwa pembelajaran pun harus dilakukan seperti itu kepada generasi muda. Khususnya brother, buat anak-anak bangsa nih, apa pesan-pesannya dari brotherku? Jadilah pemberontak. Jangan jadi orang yang luar biasa, tapi mampunya ngelawan orang yang biasa. Tapi jadi orang yang biasa aja kita, tapi kita mampu ngebunuh 26 orang luar biasa. Tuh. Jadi jangan terlalu rapi lah berpikir, jangan terlalu normatif. Kita balik suatu waktu. Itu karena apa? Kita udah nggak tinggal di rumah gue, karena ini bukan rumah gue. Brother, harapannya apa sih dengan pementasan tadi bukan rumah kita ya, dari karya Mas Mono? Bukan rumah gua. Apa sih brother? Harapannya menurut saya gerakan-gerakan pementasan teater seperti ini harus terus mewabah, menggurita dalam setiap wilayah, dalam setiap ruang-ruang yang ada di Jakarta ini khususnya. Dan tadi saya sempat juga melihat kehadiran Kepala Dinas Kebudayaan yang menurut saya sebuah pembelajaran yang menarik. Jadi kehadiran beliau juga menjadi sesuatu dorongan, spirit dan dukungan moral bagi teman-teman seniman, bahwa apa? Ini memang ruang seniman, ini memang tempat seniman, penuhi dia dengan sebuah karya. Lepas dari itu bagus, tidaknya, itu biarlah proses dan waktu yang menjawabnya. Tapi pada dasar dan intinya bahwa apa? Gerakan kesenian ini harus dibangun dalam setiap kantong-kantong kesenian dan kebudayaan khususnya yang ada di Jakarta. Dan kita sebagai penikmat, sebagai pelaku harus mendorong itu bersama dengan dukungan Dinas Kebudayaan tentunya di dalamnya. Sukses selalu buat kesenian, khususnya teater. Salam budaya. Dengan pementasan Mas Mono tadi, harapannya seperti apa sih? Selamat dan sukses buat Teater Gumilar yang disutradarai Mono Wangsa. Saya selaku perwakilan pengurus Ikatan Drama Jakarta Barat berterima kasih dan senang hati sudah bisa main kemari. Masih ada agenda-agenda lain, tapi kita membuat diskusi hari ini terhadap Gumilar. Semoga ini menjadi bekal buat teman-teman Gumilar di pertunjukan-pertunjukan lain. Happy dan selalu senang terhadap pertunjukan-pertunjukan yang Bang Mono. Sukses selalu. Salam budaya. Dengan pementasan tadi dari sutradara Mas Mono, harapannya apa sih sutradarku? Oke, setelah tadi mengamati pertunjukan bukan rumah gua lagi, yang perlu diproses oleh Teater Gumilar adalah saya jadi teringat tentang Grotowski bahwa teater itu adalah aktor. Jadi dia bisa jadi menapikan sutradara, tapi sutradara ada di dalam konsep itu. Nah, untuk pertunjukan yang barusan tadi berjalan cukup kekuatan aktornya cukup baik sih, hampir memaknai tentang kegelisahan bukan rumah gua lagi itu.
Terus kemudian cuma kenapa ya lebih tertarik bukan rumah gua yang pernah dipentaskan, cuma ini mungkin dalam kondisi yang simpel ya, juga cukup menarik menarik perhatian bahwa area tersebut bisa pentas lagi. Cuma itu interaksi antara dulu dengan yang sekarang itu beda interaksinya. Gue sempat merasakan bahwa iya ya gue ini bukan gue nih gitu. Tapi kalau yang ini cuma ada lontaran-lontaran teks yang gue tidak terlibat di dalam bukan rumah gue lagi itu gitu. Barangkali ini yang perlu ditelusuri oleh teater Gumilar, pemaknaan tentang bukan rumah gue lagi itu pasti gitu, meskipun itu semiotik ya, bisa apa saja gitu, tapi ya minimal penonton diajak terlibat ke dalam persoalan apa yang jadi endapan kegelisahan Mono. Itu aja sih stressingnya. Dengan pementasan dari karya sutradara Mono, harapannya apa sih? Besar harapannya apa sih? Ya kalau saya sih harapan saya itu ininya ini lagi lah, apa ya, pertunjukannya dirapin lagi, terus si pemainnya itu harus berani mengeksplorasi ya, benda yang berani dipakai itu, jadi bukan sebatas ember atau sebatas bak. Tapi kalau ini bukan rumah gua lagi ya, dia bisa menjadi misalnya sebagai rumah atau sebagai mesin, sebagai waktu, sebagai ini gitu, segala macam sebetulnya harus bisa dieksplorasi. Tapi tadi itu tidak lahir di situ. Jadi ember cuma sebatas ember. Mungkin karena keterbatasan waktu sambil terus berproses. Mudah-mudahan saat dia nanti tour ke Tegal, ke Pemalang, itu melahirkan satu yang benar-benar udah fix. Itu yang kita harapin. Oke, terima kasih brother. Brother, dengan pementasan tadi kira-kira ada kesulitan atau tidak? Kesulitan itu tidak. Artinya musik itu kan harusnya juga bisa dia berdialog, screenshot dialognya. Mungkin sebenarnya sih gue itu nggak suka dengan musik komputerisasi gitu, gue nggak suka. Gue lebih suka yang live sebenarnya. Nah ya waktu singkat sebenarnya kehadiran cello itu harusnya cello yang asli, dan kehadiran sound itu yang akustik, misalnya dari barang-barang alat tradisi atau pengembangan vokal. Nah, artinya kalau musik ilustrasi begini nih sebenarnya nggak perlu terlalu banyak kode sebenarnya. Nah, kita mungkin ya belum terbiasa kuping mendengar. Harusnya kan dia berarti kalau dia bermain ting tangan. Nah, itu sistem interlocking namanya. Interlocking kalau di musik kontemporer itu ada interlocking. Nah, itu merespon. Jadi sebenarnya musik itu harusnya merespon adegan. Nah, itu. Harapannya brother? Oh, harapannya ya harus lebih sutradara harus lebih menggali lagi nih, harus lebih lebih harus banyak latihan lagi untuk kedepannya. Sama harus ada latihan lagi, musik juga menyesuaikan lagi ya, biar kelop gitu, biar kelop. Jadi biar ada artinya gitu loh. Oh, ini musiknya ternyata untuk adegan ini artinya ini gitu loh, biar orang juga paham. Nah, jangan kesannya terjadi improvisasi gitu. Nah, itu aja. Oh, Gumilar. Pokoknya keren banget bang. Pokoknya seru deh. Yang nggak nonton seru banget. Keren banget, gokil. John! Ada atau nggak ada lu? Waktu terus berjalan. John!
Titin Cakrawala melaporkan dari Jakarta.